Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Ini mohon maaf, pas saya lagi rekaman lagi hujan. Tetapi biarlah hujan ini mengingatkan kita bahwa setiap hujan yang deras sekalipun ada waktunya berhenti. Maka pergumulan dan badai hidup pun yang sedang kita alami akan ada masanya berhenti. Percaya aja, jalani dulu aja. Maka hujan ketika berakhir kita menyadari betapa segarnya kehidupan setelah ada pergumulan, karena kita tahu bahwa Tuhan datang. Mari bersama-sama kita awali dengan memujikan PKJ 264, karena hidup kita hari ini adalah ibadah. Apalah arti ibadahmu? Agar hari ini kita memuliakan nama Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah ibadah kami hari ini melalui kesaksian hidup kami, dalam keseharian kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, mampukan kami agar kami boleh mengerti terlebih memahami. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 2 Samuel 3 ayat 22 sampai 29. 2 Samuel 3 ayat 22 sampai 29. 2 Samuel 3 ayat 22 sampai 29, dengarkanlah sabda Tuhan. Anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggerebekan, dan mereka membawa pulang jarahan yang banyak. Tetapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron, sebab ia telah dilepasnya pergi dengan selamat. Ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukan kepada Yoab demikian: Abner bin Ner telah datang kepada raja dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Kemudian pergilah Yoab kepada raja, katanya, apakah yang telah kau perbuat? Abner telah datang kepadamu, mengapa engkau membiarkannya begitu saja?
Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala hal yang hendak kau lakukan. Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari Girigi Sira tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnya dia di sana pada perutnya sehingga mati membalas darah Asael adiknya. Ketika hal itu didengar Daud, kemudian berkatalah ia, aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu. Biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang, atau yang kekurangan makanan. Bapak Ibu Saudara, dendam yang membara sulit dipadamkan. Sama seperti api. Api kalau pas kecil sih gampang matiin ya, tinggal ditiup. Tapi kalau api itu sudah mulai membakar sebuah area, satu rumah, butuh berjam-jam supaya airnya padam. Sama seperti dendam. Dendam kalau masih kecil sebaiknya dihilangkan. Karena nanti kalau udah gede, madamin ya setengah mati. Dan dendam itu, apalagi yang paling berat adalah kalau terjadi dalam keluarga. Kakak beradik, saudara bersaudara, om tante, orang tua anak, engkong dan anak-anak. Kalau nggak terkendalikan, dendam biasanya akan menuntut balas. Ketika dibalas, akan menuntut balas terus. Jadi dendam itu selalu, makanya balas dendam. Jadi saling membalas. Misalnya ada dua orang bertengkar, dia membunuh si musuhnya. Nanti anak dari musuhnya membalas kembali, membunuh yang menikam bapaknya. Anaknya nanti ada lagi, anaknya semaling membunuh anak, cucu membunuh sama cucu, dan nggak ada habis-habisnya. Nah, Bapak Saudara, permusuhan antara Yoab dan Abner ini, Yoab ini adalah salah satu ya panglima atau anggota pemimpinnya lah di kepemimpinan Daud. Sedangkan Abner adalah tadi mantan panglima atau kepemimpinan di masa Saul. Bahkan dia menikahi anaknya Saul. Nah, kedua pemimpin ini saling gontok-gontokan, saling saling ingin menyakiti, bahkan punya sampai di titik dendam. Tapi Daud mengingatkan kepada orang-orang Yoab ini, kepada orangnya Yoab yang ada juga anak buahnya dia, nggak boleh. Saya aja loh nggak membalas ke Saul, kamu apalagi haknya untuk membalas ke panglimanya Saul. Tapi rupanya terjadi terus peristiwa berdarah. Yoab menyimpan dendam sampai akhirnya kepada Abner. Itulah sebabnya Yoab sulit mempercayai kalau Abner telah berubah. Abner kan sudah pernah sampai di titik yang dia menyadari bahwa ini nggak benar, kalau saya membalas Saul terus, Saul kan udah mati, saya harus hidup lebih baik. Tapi rupanya dicurigai sama Yoab, ini kayaknya nggak mungkin dia berubah. Dia pasti mau jahat sama Daud karena dia mau membalas apa yang terjadi pada Saul kepada Daud. Nah, dendam itu juga lahir dari kata tidak percaya. Mencurigai, cemburu. Perasaan dendam itu yang mendorong akhirnya Yoab untuk membunuh Abner. Bukan dengan cara kesatria. Kesatria itu harusnya one by one, pedang lawan pedang, jangan ditikam sembarangan di belakang, itu pengecut. Tetapi cara pengecut itu diambil oleh orang-orang yang menendam. Karena yang dendam yang utama adalah bagaimana caranya dendamnya terbalas, cara licik. Dan akhirnya jatuh korban, dan dari situ terus terjadi korban saling menyerang satu sama lain. Nah, di sini Daud menyadari bahwa pembalasan itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Dan yang menarik adalah kalau Bapak Ibu baca lagi berikutnya, untuk terhindar dari Tuhan kan nggak suka pembalasan dendam ya, karena dendam kata Tuhan itu milik saya, kamu nggak boleh mendendam kepada orang yang kamu nggak sukai. Itu biar bagian saya, kalau memang orang itu jahat, itu bagian saya yang hak mengadili, bukan kamu. Maka setelah terjadi penusukan antara Yoab dan Abner, maka Daud mengajak kepada umat untuk berkabung agar mereka terhindar dari bahwa yang melakukan ini cuma si Yoab aja. Kami memang nggak, walaupun kami sedih ataupun pernah kesal sama Saul, tapi kami nggak sampai hati seperti itu, melukai. Jadi Daud mengambil waktu bersama dengan rakyat yang lain untuk menyadari kelemahan, untuk selalu rendah hati lah, menyerahkan bahwa semuanya itu yang kita miliki, kerajaan kita berhasil karena Tuhan. Nah, Bapak Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga saat-saat ini lagi banyak yang sedang kita dendamkan,
Ingat kalau dendam itu nggak pernah berakhir baik. Kalau dendam itu kita tumpuk dinyentik keburu gede, apinya udah mulai nggak bisa dipadamin, dan akhirnya api itu juga akan membakar kita, merusak hidup kita. Nah semoga kalau ada dendam, susah pasti banget, setengah mati, apalagi kalau dendamnya udah bertahun-tahun, kita harus pelan-pelan. Dan yang kedua, jangan lupa menyadari dulu, ada orang menyesal, nggak pernah dendam kok, aku mah baik, aku mah melupakan. Semua orang pernah ada di titik dendam ketika segala sesuatu tidak sesuai harapan. Tapi percayalah, biarlah kita tidak perlu menuntut balas, tidak perlu mendendam, belajar hidup dengan tulus, belajar hidup juga mengasihi orang yang menyakiti kita, dan biarlah Tuhan yang memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami belajar, kami tidak mau seperti Yoab yang melukai Abner karena dendamnya. Dendam itu tidak pernah berakhir baik, Tuhan. Kami juga capek sebenarnya dendam saat ini, apalagi kalau kami yang punya dendam dengan keluarga kami. Ampuni kami, Tuhan. Kami ingin hidup jadi lebih baik, dan mampukan kami untuk membawa kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.